Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang sungguh menikmati akan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan pimpinannya. Kita kembali diperjumpakan melalui santapan rohani kita, edisi Kamis tanggal 14 September tahun 2022. Dari Jemaat Silo Campagaya, kami menyapa ibu bapa, saudara-saudara sekalian dalam ucapan salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, ya Allah kami. Engkau Bapa yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Betapa kami sungguh bersyukur hari yang baru, sukacita dan pengharapan di dalam Kristus senantiasa mewarnai kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal, kami sepenuhnya bergantung di dalam kasih-Mu dan sepenuhnya mengandalkan kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memampukan kami di dalam menjalani kehidupan yang kami jalani. Engkau akan menyapa kami, memberikan kami semangat yang sungguh-sungguh sempurna melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama, yang menjadi penopang bagi kami dalam kami menjalani hari ini. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati firman-Mu, terlebih memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah kami Tuhan yang datang berserah kepadamu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62, demikianlah sabda Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhanlah yang berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu belajar pada Petrus. Belajar pada Petrus. Jemaat Tuhan, tidak sedikit dari sejumlah orang yang akhirnya melupakan hal yang ia pernah ucapkan karena mengalami tekanan hidup, entah secara ekonomi maupun secara fisik. Bahkan karena keadaan-keadaan inilah, ia meninggalkan keyakinannya demi mencari keadaan yang lebih aman. Dalam bacaan kita, dikatakan bahwa Petrus menyaksikan bahwa gurunya sedang ditawan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Kita bisa membacanya di dalam ayat 54 sampai 55 bacaan kita. Hal ini membuat Petrus sangat ketakutan. Akhirnya ia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan sampai 3 kali ia berusaha menyangkal bahwa ia bukan pengikut Yesus.
Padahal, jika sebelumnya Petrus pernah mengatakan dengan tegas dan pasti bahwa dirinya siap mati bersama Yesus, namun ternyata setelah Yesus ditangkap, ia sudah lupa dengan pernyataannya itu. Ia memang ikut, bahkan menyaksikan penangkapan Yesus. Tetapi selanjutnya, ia tidak berani berbuat apa-apa, karena pada akhirnya ia menyangkal. Walaupun pada akhirnya Petrus menangis karena menyesali perbuatannya. Pengakuan iman kita kepada Kristus adalah modal utama untuk membuat kita tetap teguh menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Memang tidak mudah untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi janganlah akhirnya kita berhenti pada tindakan mengkhianati dengan menyangkali Kristus. Sikap Petrus memberi perenungan kepada kita bahwa ketakutan sering membuat kita mengingkari dan melupakan semua kata-kata indah yang pernah kita ucapkan. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri bahwa apakah selama ini kita sudah mengkhianati Kristus yang daripadanya kita mengharapkan pertolongan dan kehidupan kekal. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengakui Tuhan di dalam hidup ini bahwa seringkali kami menyangkali Engkau dengan sikap, perbuatan, dan pikiran yang tidak mencerminkan akan kemuliaan Tuhan, yang tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak yang telah Engkau kuduskan dan Engkau tahirkan di dalam kemenangan Kristus Yesus yang mengalahkan kuasa maut dan dosa. Ampuni Tuhan kami jika selama ini kami kadang menyangkal dan mengingkari akan janji kami kepadamu. Tetapi melalui perenungan firman saat ini, kembali kami disadarkan dan kami mau berkomitmen untuk terus setia memegang teguh akan janji Tuhan. Walaupun ada begitu banyak persoalan hidup yang kami jumpai, Bapa di dalam sorga, tuntun kami sehingga kami terus setia sampai akhir di dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa, betapa kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati kemurahan Tuhan di hari ini melalui pertambahan usia ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita setiap kami sehingga kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara mendambakan lawatan pemulihan atas pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini dirawat di rumah, sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit. Orang tua terkasih kami, Ibu Nuria Bubun yang dirawat di rumah sakit akademis. Anak terkasih kami Ito yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kekasih kami Ibu atau Nyonya Petrus Andi yang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memulihkan orang tua dan saudara-saudara kami ini, sehingga hari demi hari mereka kuat dan mereka menikmati pemulihan dari Allah dalam waktumu sendiri yang indah bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Yohanes Lobo, di mana Engkau telah memanggil kembali orang tua terkasih dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan jemaat kemarin malam. Tuhan kiranya menghiburkan akan ibu terkasih bersama dengan anak, cucu, cicit, dan rumpun keluarga besar, sehingga dalam duka cita ini mereka terus ditopang oleh Tuhan sendiri, dan mereka
akan senantiasa kuat di dalam menghadapi duka cita ini. Bapa di dalam sorga, tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami percaya senantiasa Tuhan memberikan kesetiaan dan semangat di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Bapa di dalam sorga, peliharakan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani akan setiap aktivitas kita hari ini. Tuhan senantiasa memampukan kita di dalam menjalani akan setiap keseharian kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.